Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman ahabbakumullah. Bayangkan suatu waktu Anda tiba-tiba ketemu dengan syaitan dalam wujud yang nyata, la raiba fi, tidak meragukan sedikit pun, 100% benar-benar dia adalah syaitan. Kira-kira dalam keadaan seperti itu, apa yang Anda akan lakukan? Saya beberapa kali menanyakan pertanyaan ini ke jamaah pengajian, dan jawaban mereka rata-rata berbeda. Ada yang bilang kabur Ustaz, ada juga yang bilang gebukin aja mumpung ketemu, ada juga yang bilang saya bunuh Pak Ustaz biar gak godain. Untuk pertanyaan yang pertama ini, rata-rata jawabannya beda. Tapi giliran pertanyaan yang kedua, sampai detik ini saya belum menemukan jawaban yang berbeda. Masih sama semua jawabannya. Apa pertanyaan keduanya? Dalam kondisi seperti itu, Anda berhadapan dengan syaitan dalam wujud yang asli, nyata, 100% tidak diragukan dia adalah syaitan. Terus syaitan itu tiba-tiba mengajak Anda untuk melakukan satu dosa. Kira-kira Anda masih tergoda apa enggak? Jawabannya sama semuanya. Saya tidak akan tergoda Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya yakin dia adalah syaitan. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kira-kira Anda yakin tidak bakalan tergoda? Tentu jawabannya tidak mungkin dan belum tentu. Kenapa saya katakan demikian? Setidaknya alasannya ada dua. Alasan yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam adalah seorang nabi. Tapi meskipun dia seorang nabi, digoda oleh syaitan masih juga tergoda. Bagaimana lagi dengan kita? Padahal saat itu sebelum syaitan menggoda Nabi Adam alaihi salam, saat itu Nabi Adam sudah diingatkan oleh Allah. Ini syaitan adalah musuh yang nyata, musuh sesungguhnya untuk kamu dan anak cucu kamu sampai hari kiamat. Itu satu, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Lalu yang kedua, sebelum Nabi Adam digoda oleh syaitan itu pada saat itu, syaitan ini juga sudah deklarasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Nabi Adam alaihi salam itu sendiri, bahwa sejak detik itu sampai hari kiamat nanti dia akan selalu berusaha untuk menjauhkan Adam dan anak cucunya dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Syaitan saat itu menyatakan dalam deklarasinya di hadapan Nabi Adam alaihi salam, syaitan mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, maka yang akan aku lakukan adalah la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan selalu menjauhkan mereka, Adam dan anak cucunya, siratakal mustaqim, dari jalan kamu yang lurus. Lalu syaitan melanjutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Untuk misi itu, saya akan mendatangi mereka dari hadapan atau dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan dengan itu engkau wahai Allah, wahai Tuhanku, la tajidu aktsarahum syakirin, tidak akan menemukan kebanyakan di antara mereka yang bersyukur. Sahabat iman ahabbakumullah. Jadi ternyata kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihi salam, meskipun syaitan itu nyata berwujud di hadapan kita, belum tentu kita tidak tergoda. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita bahwa kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah tergoda dengan syaitan, dengan ajakan syaitan. Karena memang seperti itulah cara kerjanya. Bagaimanapun juga sebagai manusia, kita tidak akan pernah terbebas sepenuhnya dari godaan syaitan itu. Itu yang pertama. Lalu alasan yang kedua, ternyata syaitan itu memang punya keahlian tertentu untuk menggoda anak cucu Adam. Dan keahlian daripada syaitan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Saya sering menyebut ayat ini dengan tupoksi syaitan. Apa itu tupoksi syaitan? Tugas pokok dan fungsi syaitan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 169 itu, Allah Subhanahu wa taala jelas menggambarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh syaitan itu dalam rangka selalu menjauhkan kita anak cucu Adam ini dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita perhatikan firman Allah di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Syaitan itu kan kerjaannya seperti telah kita ketahui bersama, tidak ada yang lain selain mengajak kita untuk melakukan dosa agar kita jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah, dan agar di hari kiamat kelak kita bergabung dengan syaitan itu sendiri menjadi penghuni neraka. Ada 3 hal yang dilakukan oleh syaitan untuk senantiasa menjauhkan setiap anak cucu Adam dari jalan yang diridhoi oleh Allah itu. Dan inilah yang saya katakan tadi sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi syaitan itu. Yang pertama apa kata Allah? Innama ya'murukum bisu. Kemudian yang kedua wal fahsya. Lalu yang ketiga wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata innama. Dalam kaidah bahasa Arab yaitu ilmu nahwu, kata innama itu disebut sebagai kalimatul hasr, kata yang menerangkan tentang pembatasan. Artinya apa yang dijelaskan atau disebutkan baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah, intinya dalam bahasa Arab, ketika apa yang disebutkan setelah kata innama itu artinya tidak ada yang lain selain dari apa yang disebutkan setelah kata innama itu. Saya ambil satu contoh sederhana, misalnya sebelum kita masuk ke firman Allah ini, surah Al-Baqarah ayat 169, saya ambil satu contoh misalnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa sebetulnya tujuan beliau diutus menjadi nabi, itu Rasulullah menjelaskan ini dengan membuka sabdanya dengan kata innama. Kata beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus tujuannya tidak lain, tidak ada tujuan yang lain, kata Rasulullah. Karena Rasulullah membuka dengan kata innama. Itu ya, innama bu'ithtu, tidak ada tujuan lain aku diutus, kata Rasulullah, illa kecuali liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan makna penggunaan kata innama itu. Kita kembali kepada firman Allah ini. Allah membuka firman-Nya dengan mengatakan innama ya'murukum. Ya'murukum itu artinya mengajak kalian, memerintahkan kalian, menggoda kalian. Itu kata ya'murukum. Dan sebelum Allah mengatakan kata ya'murukum, Allah buka dengan kata innama. Artinya tidak ada godaan yang lain, tidak ada ajakan yang lain kecuali secara umum yang 3 ini. Yang pertama apa kata Allah? As-su. Syaitan akan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan buruk atau dosa. As-su itu oleh para ulama, para mufassirin, mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan as-su itu adalah dosa secara umum atau secara keseluruhan, apapun itu. Ghibah, mencuri, membunuh, suudzon dan lain sebagainya, itu termasuk bagian daripada as-su. Jadi syaitan akan selalu mengajak manusia untuk melakukan segala macam kejahatan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kata Allah, wal fahsya. Al-fahsya itu sering kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan istilah perbuatan yang keji. Tapi kalau kita lihat tafsiran para ulama atau para ahli tafsir, para mufassirin, sebetulnya kata al-fahsya itu adalah dosa yang berhubungan dengan zina atau penyimpangan seksual yang lainnya. Ya, zina misalnya, kemudian ada yang disebut dengan LGBT, ya, sesama laki-laki, sesama perempuan, kemudian selanjutnya transgender dan lain sebagainya, itu di dalam Al-Quran disebut sebagai al-fahsya. Jadi ini yang kedua, dan ini juga yang paling berat. Banyak sekali manusia yang tidak kuat untuk menahan godaan syaitan dari sisi ini. Lalu yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, sahabat iman ahabakumullah, 2 yang pertama ini rata-rata dalam pemahaman kita, dalam keyakinan kita, kita paham bahwa ini benar-benar adalah dosa, ini benar-benar adalah kejahatan. Cuman yang menjadi permasalahannya yang ketiga ini, tidak banyak di antara kita sahabat iman yang sadar bahwa ternyata ini termasuk bagian dari apa yang dilakukan oleh syaitan dalam upayanya menjauhkan setiap anak cucu Adam dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa itu? Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Istilah kita omdo. Makanya kalau kita lihat, biasanya omdo itu atau sembarang ngomong, tidak punya pengetahuan tentang itu, tapi asal ngomong, asal bunyi, biasanya enak itu.
Banyak di antara kita menikmati omdo itu. Kenapa bisa demikian? Ternyata karena itu salah satu di antara apa yang dilakukan oleh syaitan dalam upayanya untuk menjauhkan kita dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat iman ahabbakumullah, sebetulnya inti yang ingin saya sampaikan di sini pada yang terakhir ini. Karena kalau yang pertama dan yang kedua yaitu kejahatan kemudian zina, saya yakin bahwa kita rata-rata paham, rata-rata tahu, rata-rata sadar bahwa benar-benar itu adalah dosa. Tapi yang ketiga ini sahabat iman ahabbakumullah, ini yang banyak atau yang sering luput dari kesadaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman ahabbakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.